Selamat sore, selamat pagi semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Julinar. Saya sebagai asisten matematika 2 untuk kelas 18 dan 24 dengan dosen pengampunya Bu Endah dan juga Pak Sajidon. Mungkin video ini digunakan sebagai video untuk memperjelas penjelasan saya yang ada di kelas karena keterbatasan waktu yang diberikan. Jadi, silakan kalian menyimak video ini. Jadi, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi untuk subbab 1.1 untuk pertemuan pertama. Di mana subbab 1.1 ini membahas mengenai logaritma dan eksponensial secara ikhtisarnya. Mungkin saya akan share screen untuk beberapa soal latihan yang telah saya kerjakan, mungkin bisa saya jelaskan. Jadi beberapa soal di sini itu saya mengutip dari buku yang sama dengan yang kalian punya. Ya, mungkin bisa kita mulai aja. Jadi untuk yang ini saya skip nomor 1 sampai 4 karena dalam soalnya diperintahkan menggunakan kalkulator ya. Mungkin ya tinggal kalian ketik-ketik aja di kalkulator, mungkin kalian bisa mengerjakannya. Lalu saya akan langsung membahas di nomor 5. Ya, saya memilih beberapa poin saja karena untuk poin yang lain bisa kalian coba sendiri. Caranya sama. Itu yang pertama, gunakan sifat logaritma untuk membantu penyelesaian logaritma dalam RST, di mana R sama dengan ln A dan S sama dengan ln B, dan T sama dengan ln C. Jadi untuk poin A-nya itu ln B per A pangkat 3C, dan yang B adalah ln akar A B pangkat 3 per C kuadrat ya. Lalu untuk langsung aja kita bahas ya, untuk yang nomor A ini kan berarti kita dengan sifat logaritma disuruh untuk menyatakan bahwa ln B per A pangkat 3C ini dalam bentuk RST, di mana RST yang telah diberikan. Demikian hingga dengan sifat logaritma di mana apabila terdapat ln A per B, maka artinya kan sama dengan ln A dikurangi ln B. Nah, dari sini kita adopsi menjadi seperti ini. Kita rubah bentuk B per A pangkat 3C ini menjadi ln B dikurangi ln A pangkat 3C. Nah, ada sifat lain yaitu ln A dikali B ini sama dengan ln A plus ln B. Jadi dengan menggunakan dua sifat ini maka kita dapatkan hasil seperti ini, yaitu ln A pangkat 3C-nya kita breakdown menjadi 3 ln A plus ln C. Ini kan karena sifat logaritma juga, 3 ini bisa turun di depan notasi logaritma juga kan ya. Jadi kita hasilkan seperti ini. Nah, ini perlu kita kurung karena memang penjumlahan ini hanya berlaku saat A pangkat 3C, yaitu perkaliannya. Karena di depannya udah ada pengurangan, jadi kita kurung seperti ini. Sehingga kita peroleh ln B minus 3 ln A minus ln C, di mana ln B, ln A, ln C sudah kita diberikan di soal, yaitu R, S, dan T, sehingga kita bisa langsung ubah bentuknya. Begitu pula dengan untuk yang poin yang B. Di sini hanya divariasi dengan penambahan akar. Jadi akar, notasi akar ini kan sama dengan misalkan ln akar A, berarti ini kan sama dengan ln A pangkat setengah. Seperti itu. Misalkan kita breakdown dulu kan, ln akar AB pangkat 3 per C kuadrat ini kan sama dengan ln akar AB pangkat 3 per akar C kuadrat. Nah, di sini kita karena pembagian maka berlaku pengurangan. Sehingga menjadi seperti ini, ln akar AB pangkat 3 dikurangi ln akar C kuadrat. Nah, karena sifatnya juga kita breakdown juga menjadi seperti ini, ln akar A plus ln akar B pangkat 3 dikurangi ln
C, karena di sini udah saya ganti C karena C kuadrat di akar kan menjadi C kan. Seperti itu. Jadi berdasarkan sifatnya akar, jadi kan seperti ini pangkat setengah, setengahnya bisa turun ke depan sehingga diperoleh setengah ln A plus 3/2 ln B minus ln C. Dengan demikian ln A, ln B, ln C bisa diganti menjadi R, S, dan T sehingga seperti ini. Lalu bergerak ke nomor 6. Di nomor 6 ini 6 yang buku ya. Uraikan logaritma dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan dari logaritma yang lebih sederhana. Saya pilih 2 soal juga, yaitu ln akar pangkat 3x plus 2 dibagi cos 5x. Lalu yang B itu ln akar x kuadrat plus 1 dibagi x pangkat 3 plus 5. Sama dengan menggunakan sifat-sifatnya logaritma kan kita hanya akan menguraikan bentuk ini menjadi yang paling sederhana. Sedemikian hingga ya langsung aja, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika ada ln A per B sama dengan ln A minus ln B, maka hasil ini kita jadikan ln akar pangkat 3x plus 2 dikurangi ln cos 5x. Nah ini kan yang bisa sederhana lagi kan, karena akar pangkat 3 ini kan sama dengan x plus 2 pangkat sepertiga, maka sepertiga bisa turun ke depan notasi logaritma menjadi seperti ini. Sepertiga ln x plus 2 minus ln cos 5x. Nah ini udah paling sederhana, nggak bisa dipecah lagi. Jadi biarkan bentuknya seperti ini. Lalu untuk yang B ini dengan sifat-sifat logaritma maka diperoleh seperti ini. Sama, hanya dengan divariasi dengan akar doang. Jadi akarnya bisa turun ke depan semua. Seperti itu. Ini cukup mudah. Lalu saya lompat ke yang nomor 7. Nah, nomor 7 ini tulis ulang pernyataan sebagai logaritma tunggal. Nah, ini kebalikannya nomor 1 dan 2 ya. Jadi nomor 1 dan 2 tadi kan kita diperintahkan untuk menguraikan terlebih dahulu, lalu dari bentuk yang tunggal. Nah, ini dari yang bentuk yang telah diurai, kita jadikan ke bentuk yang tunggal. Sama dengan menggunakan sifat-sifat logaritmanya. Itu di sini persoalannya yaitu 2 ln x plus 1 minus setengah ln x plus ln cos x. Jadi caranya seperti apa ya, Sam? Kalau memang mungkin dari kalian yang sudah paham bisa langsung semua, karena memang kita tahapnya belajar, jadi kita pelan-pelan ya. Untuk 2 ln x plus 1 ini saya ubah menjadi ln x plus 1 kuadrat, karena 2 ini kan bisa naik ke sini kan. Lalu yang setengah ini kan berarti akar, lalu yang ln cos x biarkan ln cos x. Nah seperti ini kan bentuknya. Kita mulai dari yang paling depan dulu, yaitu ln x plus 1 kuadrat minus ln akar x. Nah ini kan notasi minus di sini kan artinya untuk bisa kita jadikan menjadi ln x plus 1 kuadrat per akar x kan. Lalu di sini kan ada plus ln cos x. Nah ini kan berarti artinya dikalikan ya. Berarti yaitu nanti jadinya ln x plus 1 kuadrat dikali cos x per akar x. Lanjut ke nomor 8 dan 9. Ini 8 dan 9 saya jadikan nomor 4 karena memang hampir sama. Persoalannya hanya saja bentuk soalnya yang beda. Jadi untuk yang nomor 8 saya ambil 2, nomor 9 saya ambil 2 juga ya. Jadi selesaikan X tanpa menggunakan kalkulator. Gunakan logaritma natural jika diperlukan. Ini penulisan seperti ini kan agak berbeda dengan di buku ya. Itu misalkan ada penulisan, katakanlah saya ambil 5 log X, ini itu maknanya sama aja dengan log 5X. Jadi dua bentuk ini adalah ekivalen ya. Jadi seperti itu. Untuk kedepannya saya tuliskan bentuk yang di kiri ini menjadi bentuk yang di kanan. Jadi untuk saya ambil 4 soal, yaitu log 5 pangkat 2x sama dengan 8, log 10 log x pangkat 3/2 dikurangi 10 log akar x sama dengan 5, dan juga 2e pangkat 3x sama dengan 8, dan ini xe pangkat minus x plus 2e pangkat minus x sama dengan 0. Nah, untuk yang persoalan pertama ini cukup mudah. Itu dimana seperti ini kan, kita diketahui bentuk seperti ini. Nah, berarti kan karena sifatnya logaritma di mana pangkat bisa turun ke depan, maka bentuk 5 log 5 pangkat 2x ini bisa
kita jadikan menjadi 2x 5 log 5, di mana 5 log 5 ini sama dengan 1. Akhirnya, jadi kita peroleh 2x dikalikan 1 sama dengan 8. Sedemikian hingga kita bagi dua ruasnya, yaitu kita peroleh x sama dengan 4. Lalu untuk yang persoalan yang kedua, yang B, ini agak complicated tapi cukup sederhana menurut saya. Jadi karena memang basisnya sama-sama 10 ya, ini 10 log, nah ini kita jadikan satu aja lebih mudah, yaitu 10 log x pangkat 3/2 ini langsung karena ada operator pengurangan, maka bisa jadikan 10 log x pangkat 3/2 per akar x sama dengan 5 kan harusnya. Nah, di mana 5 ini saya jadikan ke bentuk log juga, yaitu log 10 log 10 pangkat 5. Sehingga 5 bisa turun ke depan, kan artinya 5 kali 10 log 10 itu kan 1 kan. 5 kali 1 kan 5. Nah, dengan demikian kita bisa coret log 10-nya, sehingga sebenarnya nggak coret sih konteksnya. Karena memang di sini sudah log 10, ini sudah log 10, berarti kan dapat dianggap bahwa nilai yang di sini dan yang di sini harusnya sama. Maka saya tuliskan x pangkat 3/2 dibagi akar x ini kan sama artinya dengan x pangkat 3/2 minus setengah. Kan jika ada suatu bilangan perpangkatan, misalkan a pangkat x dibagi a pangkat y, maka kan artinya a pangkat x min y, di mana x min y ini adalah suatu bilangan. Maka dari itu 3/2 dikurangi setengah kan 2/2, itu kan sama dengan 1, itu x sama dengan 10 pangkat 5. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalian bisa menggunakan cara, ada sih sebenarnya sifat di bukunya. Kalian bisa lihat, misalkan nggak perlu dilewatkan log 10 gini aja, tapi dengan konsepnya itu misalkan, sebentar, hapus dulu. Kan ini log 10 log x pangkat 3/2 per akar, katakanlah ini jadinya x ya, jadi kan 10 log x sama dengan 5. Nah, ini langsung x sama dengan 10 pangkat 5, pakai sifatnya langsung. Mungkin kalian kalau emang nanti udah terbiasa kayak gini, langsung nggak apa-apa. Nggak perlu dilewatkan yang disamain juga basisnya jadi 10 log gitu. Lalu yang persoalan yang C, yaitu 2e pangkat 3x sama dengan 8. Nah, di sini ya untuk mempermudah, karena ini ada 2 ya, kita bagi 2 semuanya, kedua ruas. Jadi hingga menyisakan e pangkat 3x sama dengan 4 sama dengan e pangkat 3x sama dengan 4. Nah, dari sini kita pasang gunakan bantuan logaritma natural, yaitu dipasangkan kedua ruasnya, sehingga diperoleh ln e pangkat 3x sama dengan ln 4. Dengan aturannya sifatnya logaritma natural, maka 3x bisa turun ke depan operator logaritmanya. Jadi menghasilkan 3x sama 3x dikali ln e, di mana ln e ini sama dengan 1. Padahal itu hanya menyisakan 3x di ruas kiri dan sama dengan ln 4 di ruas kanannya. Demikian hingga kita peroleh x sama dengan sepertiga ln 4. Lanjut ke yang persoalan yang D. Yang D ini x e pangkat minus x ditambah 2e pangkat minus x sama dengan 0. Nah, karena bisa disederhanakan dengan kita mengeluarkan e pangkat x, mengkelompokkan yang ada e pangkat minus x-nya, maka bentuk yang pertama ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk yang kedua, yaitu x plus 2 dikalikan e pangkat minus x. Dengan mengambil sifatnya bahwa e pangkat minus x ini tidak pernah menghasilkan 0, maka dari itu
jika ada suatu perkalian A dikali B sama dengan 0, maka kemungkinannya kan A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, atau A tidak 0, B sama dengan 0, atau kedua-duanya 0. Maka karena apabila kita misalkan X plus 2 ini A dan E pangkat minus X ini B, maka kan yang B ini tidak mungkin 0. Sedemikian ya. Jika kita menghendaki solusinya itu bilangan bulat ya, X-nya. Jadi karena B tidak 0, maka kan A yang pasti 0, sehingga X plus 2 ini yang pasti 0. Maka dari itu nilai yang memenuhi X plus 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan minus 2. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu bantuan logaritma dengan logika. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang nomor 10 ini saya skip aja karena memang cara menggambar grafiknya itu dengan uji titik. Misalkan kita ambil X-nya itu 0. X-nya itu 0, ini langsung aja yang A. Untuk yang poin A ya. Untuk X-nya sama dengan 0. Maka dari itu, Y-nya kan sama dengan 1. Lalu untuk X-nya sama dengan 1. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan setengah. Lalu kalian terus hitung-hitung terus, misalkan X sama dengan minus 1. X sama dengan minus 1, maka Y-nya kan sama dengan 2. Karena kan setengah ini kan 2 pangkat minus 1 ya. Lalu dipangkatkan minus 1 lagi sehingga 2 pangkat 1. Mungkin 2. Lalu kalian gambar grafiknya seperti itu. Jadi, biasanya karena ini X-nya 0 dia menghasilkan 1, nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi, ya, apakah dia pernah 0? Tentu saja enggak kan, yaitu misalkan Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Kan berarti kan 0 sama dengan setengah pangkat X. Nah, ini kan nggak bisa kan. Misalkan kita pakai bantuan logaritma natural, berarti kan ln 0 sama dengan X ln setengah. Nah, ln 0 ini nggak ada. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kan. Jadi dia nggak pernah menyentuh sumbu X, tapi cuma mendekati aja. Seperti itu. Lalu untuk yang poin yang B ini, bisa kalian kerjakan sendiri sama dengan menggunakan uji titik. Jadi kalian pilih titik sebarang titik, nggak usah gede-gede, cuman ya ambil antara 0, min 1, 1, 2, min 2 gitu aja. Lalu untuk yang nomor 6, karena setelah saya baca yang di buku ini kan kalau saya skip dari nomor 11 sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 20, karena memang tipe soalnya hampir sama. Yang nomor 11 itu kan justru membuktikan kesalahannya. Salahnya itu logaritmanya nggak boleh dicoret. Itu karena salahnya yang log per 8 lebih besar log per 4. Lalu sama-sama coret logaritmanya itu nggak bisa karena ini pertidaksamaan. Gitu. Karena emang logaritma nggak konsepnya nggak boleh dicoret. Mungkin untuk yang konsep sebelumnya kan yang ini ya, mana ya? Ya yang ini kan udah saya ralatkan ya, bukan masalahnya bukan mencoret log 10-nya, itu nilai dari yang berada di sini dan juga di sini tuh sama, maka dari itu bisa kita nyatakan seperti ini. Jadi bukan mencoret log seperti itu. Jadi karena untuk yang nomor 11 di buku itu kan mana ya mas, di sini ya yang agak kosong, log 1/8 ini kan lebih besar dari log 1/4. Nah ini nggak boleh kita coret, maka apa kita mengartikan 1/8 ini lebih besar 1/4 kan juga nggak boleh gitu, karena ini pertidaksamaan gitu. Jadi lanjutkan soal yang nomor 21, karena memang tipenya sama semua. Jadi yang 21 ini agaknya ini soal cerita ya.
Jadi pada skala Richter, maksudnya skalanya satuannya gempa bumi, kekuatan gempa bumi, besar gempa bumi M dihubungkan dengan energi yang dibebaskan E dalam Joule oleh persamaan log E sama dengan 4,4 plus 1,5 M. Maka persoalannya yaitu dapatkan energi E dari gempa bumi San Francisco tahun 1906 yang besarnya M sama dengan 8,2 skala Richter, dan juga yang B, jika energi yang dibebaskan dari suatu gempa bumi adalah 10 kali dari yang lain, berapa besar M pada skala Richter. Jadi kita selesaikan untuk persoalan yang A ya. Jadi cukup mudah karena ini kita hanya diperintahkan untuk menghitung E. Maka dari itu, misalnya M ini bisa M-nya ini bisa kalian substitusi ke persamaan yang ada di sini. Demikian hingga kita peroleh log E sama dengan 4,4 plus 1,5 dikalikan 8,2. Dimana hasilnya ini kalian hitung sendiri pakai kalkulator juga boleh. Itu menghasilkan 16,7. Demikian hingga boleh kalian nyatakan seperti ini, log E sama dengan log 10 pangkat 16,7, atau kalian pakai yang sifatnya tadi yaitu misalkan log E sama dengan 16,7, maka E sama dengan 10 pangkat 16,7, karena logaritma ini basisnya 10 ya. Kalau logaritma natural itu basisnya E. Gitu. E kecil, eksponensial. Jadi kita peroleh energi yang dilepaskan oleh gempa bumi di San Francisco itu adalah 10 pangkat 16,7 Joule. Seperti itu. Nah, misalkan kita selesaikan yang persoalan yang B. Jika energi yang dibebaskan dari suatu gempa bumi adalah 10 kali dari yang lain, berapa besar M pada skala Richter? Nah, di sini ini kan energi yang dibebaskan dari suatu gempa bumi yang lain. Ada suatu gempa bumi, tentu energinya 10 kali dari yang lain. Nah, anggaplah yang lain itu memenuhi persamaan ini. Demikian hingga kita peroleh, kita misalkan D ini adalah gempa bumi yang terjadi saat ini. Katakanlah untuk yang dimaksud di soal persoalan yang B, di mana dia 10 kali lipatnya dari gempa bumi yang lain. Yang lain ini energi yang dilepaskan sebesar E. Pada itu D sama dengan 10 kali E. Dengan demikian, rumus E ini kan bisa dirumuskan dengan, jika kita rumuskan yang ini kan artinya sama dengan 10 pangkat 4,4 plus 1,5 M. Ini kan. Nah, maka dari itu kan sama artinya 10 kali kayak gini. Nah, karena 10 dikali 10 ini, maka artinya ini kan 10 pangkat 1 ditambah 4,4 ditambah 1,5 M. Maka dari itu kita peroleh 10 pangkat 5,4 plus 1,5 M. Nah, dengan cara membalikkan lagi, yaitu kita nyatakan pasang log semua, yaitu log D, dan juga di yang kanan kan log 10 pangkat 5,4 plus 1,5 M. Maka dari itu 5,4 plus 1,5 M-nya ini turun ke depan log, dan lognya kan hanya menyisakan log 10, dan artinya itu kan sama dengan 1. Maka itu hanya diisikan seperti ini. Demikian hingga karena kita ingin tahu berapa sih besar M pada skala Richter itu, maka kita kelompokkan yang ada M-nya di kanan atau ada M-nya di kiri, itu bebas, terserah kalian. Maka kita peroleh 1,5 M sama dengan log D minus 5,4. Nah, di sini M-nya berapa ya, tinggal dibagi 1,5 atau dibagi dengan 3/2. Sehingga diperoleh 2/3 log D minus 3,6 skala Richter. Yang gempa yang ini, yang terjadi, yang saat ini, yang dimaksud di B. Nah, seperti itu untuk yang penyelesaian soal cerita. Lalu untuk yang persoalan terakhir ini saya ambil di nomor 23, itu saya ambil 2 soal juga. Sini mengatakan bahwa gunakan persamaan 1,5 dan 1,7 yang ada di buku untuk mendapatkan hasil limitnya. Jadi seperti itu. Sebentar.
Untuk persamaan 1,5 dan 1,7 itu bisa kalian lihat di buku kalian sendiri halaman 7. Jadi kan di situ menyatakan bahwa ada dua, itu ini E sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 plus 1 per X pangkat X. Nah, atau juga bisa juga limit untuk X mendekati minus tak hingga dari 1 plus 1 per X pangkat X. Ini untuk persamaan 1,5 ya. Untuk persamaan 1,7-nya itu ln E pangkat X sama dengan X. Dan juga E pangkat ln X sama dengan X. Dan menggunakan dua persamaan ini, kita akan menyelesaikan untuk persoalan yang pertama dan kedua, yaitu dapatkan hasil dari limit X mendekati tak hingga dari 1 plus 1 per X kuadrat dipangkatkan dengan X kuadrat. Lalu untuk persoalan yang kedua yaitu limit X mendekati tak hingga dari 1 plus 1 per X dipangkatkan 2X. Nah, ini apabila berpedoman dengan persamaan 1,5 ya, misalkan T sama dengan X kuadrat. T sama dengan X kuadrat, maka dari itu karena T sama dengan X kuadrat, maka kita ganti yang X kuadrat menjadi T, yaitu kita peroleh 1 plus 1 per T dan pangkat T. Nah, di sini kan X yang di bawah ini juga harus dirubah, dinyatakan dalam bentuk T juga. Karena X mendekati tak hingga, maka juga T mendekati tak hingga. Untuk X yang mendekati tak hingga. Dengan demikian, dengan mudah kita peroleh seperti ini. Limit T mendekati tak hingga dipangkat dari 1 plus 1 per T dipangkat T ini sama dengan E. Nah, kenapa sama dengan E? Karena ini bentuk ini ekuivalen dengan persamaan 1,5, yaitu limit X mendekati tak hingga dari 1 plus 1 per X pangkat X. Dan X dan T ini bisa kalian, misalkan kalian udah mengenal dummy variabel, nanti bisa kalian ubah yang T ini sama dengan X gitu. Itu sama. Jadi hasil yang ini, yang dalam variabel T ini juga sama dengan variabel X. Sehingga hasilnya sama dengan E. Nah, apabila kita berpedoman pada persamaan 1,7, nah di sini saya uraikan. Misalkan dijabarkan terlebih dahulu ya. Karena dengan ini memanfaatkan rumus yang ini, yang kedua, E pangkat ln X ini sama dengan X. Nah, di mana X-nya di sini itu satu persamaan seperti ini, 1 plus 1 per X kuadrat pangkat X kuadrat. Maka artinya kan kita bisa ubah menjadi eksponensial dari ln 1 plus 1 per X kuadrat pangkat X kuadrat. Nah, dari sini menggunakan sifat dari logaritma, pangkat X kuadrat ini bisa turun ke depan ln. Jadi X kuadrat ln 1 plus 1 per X kuadrat. Jadi lalu yang kedua langkahnya, eksponensial ini bisa keluar dari ini operator limit, sehingga bentuk yang di kiri ini sama dengan bentuk yang kanan. Jadi kan biasanya juga ada limit 2 kali berapa, nah itu 2-nya bisa jadi 2 kali limit ini gitu, sama aja. Jadi ini eksponensial ini perlakuannya sama, sehingga menghasilkan eksponensial limit dari X mendekati tak hingga dari X kuadrat ln 1 plus 1 per X kuadrat. Nah, di sini di matematika 1 kalian mengenal bentuk L'Hopital ya. Bentuk L'Hopital itu ada banyak, yaitu ada tak hingga kali 0, tak hingga per tak hingga, 0 per 0. Nah, ini yang
kebetulan yang di sini itu memenuhi bentuk tak hingga dikalikan 0. Ya, gimana sih caranya ya? Kalian amati aja, misalkan kalian substitusi X-nya ini tak hingga, berarti kan ini menghasilkan tak hingga, lalu yang ini len 1 plus 1 per tak hingga. 1 per tak hingga kan 0. Jadi 1 plus 0 kan 1. Jadi len 1 ini 0. Dimana hasilnya nanti tak hingga kali 0. Nah, maka dari itu, karena limit, maka kita bisa menurunkan ini ya, tiap ruasnya. Tiap ini misalkan pembagian, berarti kan ruas atas diturunkan, ruas bawah juga diturunkan. Seperti itu. Tapi syaratnya harus diubah dulu menjadi bentuk tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Nah, ini kita ubah menjadi 0 per 0, sehingga bentuk yang seperti ini, yang di kiri ini, kan ekuivalen dengan, wah ini salah ini. Ekuivalennya dengan bentuk 1 per X kuadrat. Jadi ini nanti bentuknya sama dengan limit X menuju tak hingga dari len 1 plus 1 per X kuadrat dibagi 1 per X kuadrat. Jadi nanti bentuknya ini kan sama dengan 0 per 0 ya. Salah. Eksponensial dari 0 per 0. Nah, kita fokus yang bentuk limitnya aja dulu, yang 0 per 0. Dengan demikian kita kan bisa mengenakan dalil L'Hopitalnya, yaitu diperoleh dengan menurunkan ruas atas dan ruas bawahnya sendiri-sendiri. Misalkan kita turunkan ruas atasnya kan menjadi 1 per 1 plus 1 plus 1 per X kuadrat, dan jangan lupa untuk turunan dalamnya dikalikan minus 1 per minus 2 per X pangkat 3. Lalu untuk yang bawah kan kita peroleh 2X. Nah, ini terus nanti kalian sederhanakan menjadi 1 per 1 plus X kuadrat ya. Jadi seperti itu. Sedemikian hingga hasil limitnya dari yang ini tuh misal kita sebenarnya ada aturannya sendiri, tapi kalian udah langsung gini sih mainnya, langsung kalian substitusi X-nya tak sama dengan tak hingga tuh gimana, berarti kan 1 per tak hingga kan 0, 1 plus 0 ini kan 1, 1 per 1 ini 1 kan. Jadi sama dengan eksponensial 1 atau E pangkat 1. Itu sama dengan juga E. Jadi dua cara ini menghasilkan hasil yang sama. Lalu untuk yang poin yang B ini sama juga, yaitu misalkan saya pakai yang persamaan 1,5, kalian peroleh seperti ini misalkan. Ya nggak dimisalkan, langsung, karena ini sama dengan 2 dikali X, berarti kan kalau itu juga sama dengan limit ini dipangkatkan 2, berarti hasilnya E kuadrat. Untuk yang menggunakan persamaan 1,7 silahkan kalian coba sendiri, sama kok stepnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk jadi untuk subbab 1.1 seperti itu ya. Untuk yang 1.2 segera menyusul. Oke, jadi sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.